jaringan ini kita apa. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aman kan ya. Internetnya pun tengok bermasalah juga nih. Suara anaknya, Bu. Sama ini. Baik, kita mulai aja ya. Bisa dibuka dulu videonya semua. Bisa Ibu lihat dulu videonya semuanya yang sudah masuk. Bisa dibuka bentar videonya. Dedi, Fitri, Evi, coba. Cut Ismi, Narinda, Raja, Angga. Ini partisipannya 13 orang ya. Bisa dengar kan suara Ibu? Tes, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Wah, apa ya? Susah kali ya kayaknya ya. Masih banyak temen yang mau masuk lagi nih. Tengok. Oke lah, kita mulai aja lah ya. Kalian dengerin aja lah ya, Ibu, keterangan Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena ini Ibu anggap sebagai kuliah kedua ya untuk metode penelitian hukum ya. Karena kuliah pertama sudah minggu lalu perkenalan, kemudian kita apa namanya untuk minimalisir Ibu stop aja video Ibu ya. Oke, jadi cukup dengarkan suara Ibu aja ya. Jadi di dalam metode penelitian hukum itu ya, mungkin kalian masih berpikir itu mata kuliah apa gitu ya. Untuk metode penelitian hukum ini sebenarnya dia mata kuliah yang berkaitan dengan bagaimana kita menyusun ya. Jadi cara untuk menyusun karya tulis ilmiah ya, baik dia tingkat skripsi, kemudian tingkat disertasi ya, atau di dalam tingkat tesis seperti itu ya. Jadi dan juga ada yang lainnya ya seperti prosding, kemudian juga seperti jurnal hukum ya, atau karya-karya tulis ilmu hukum lainnya yang dia itu memang diberikan untuk menulis ya, untuk menulis karya tulis ilmiah ya. Bentar ya Ibu cari dulu ini bahan kita ya. Bahan untuk metode penelitian hukum ya, di mana Ibu buat ini ya. Bentar ya, metode bahannya. Nah, di sini ya. Dari kriminal. Ini. Bentar ya, Ibu cari dulu bahan Ibu di file-file Ibu untuk metode penelitian hukum. Oke, jadi ini udah langsung bab 2 metopel nih ya. Yang lainnya mana ini ya? Bab 2 metopel isu Bu, oh Bu. ya. Bu, banyak belum Ibu ACC tuh, Bu. Hah? Udah Ibu admit loh, admit all. Si Binsar kan, Desi. Iya, ada waiting room 1 orang, tapi belum ini gitu. Oh
Udah Ibu Ibu admit kan, admit all. Mungkin jaringan juga ya. Ada si Dini, Desi, Binsar. Iya, jaringannya ini kayaknya. Udah di admit 7 orang memang masih di waiting room ini. Susah kali ya kalau pakai apa ini ya. Apa namanya? Ibu kan kalau dulu tuh biasa pakai HP aja gitu, karena sekarang disuruh di record ya kan. Jadi mau nggak mau tuh harus pakai notebook, ya kan, pakai laptop. Nah pakai ini jadinya dia lebih apa namanya, lebih rumit gitu di jaringan. WA web aja ibu nggak bisa gitu, WA web. Ini jaringan ibu ya. Coba diulang ya. Oke, kita mulai aja lah ya sambil menunggu yang lainnya. Nah, untuk apakah itu penelitian ya? Ini belum Ibu share screen sama kalian ya. Bentar ya, share screen. Jangan-jangan share screen pun saya sudah bisa dengar suara Ibu lagi. Tes. Tes, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke lah ya, nggak usah di share screen lah ya. Di share screen malah apa dia? Oke, Bu jelaskan aja lah ya. Jadi penelitian ya, penelitian hukum itu merupakan suatu upaya pencarian ya. Jadi dia research. Kalau kita sering dengar itu kata research ya, yaitu adalah menemukan kembali atau mencari kembali ya. Kembali, search itu mencari. Jadi research itu adalah mencari kembali seperti itu ya. Nah, jadi penelitian itu dia sama dengan. Jadi apa yang dicari? Yang dicari itu adalah isu hukum ya. Jadi isu hukum itu yang akan kita cari. Nah, apa itu isu hukum? Isu hukum itu bisa dikatakan sebagai permasalahan ya, permasalahan atau dua preposisi hukum yang berbeda yang akan kita cari solusi atau yang akan kita research, kita cari kembali ininya apa namanya? Jalan keluarnya atau solusinya ya. Bisa dengar suara Ibu? Bisa dengar suara Ibu? Putus nyambung ya? Udah Bu. Kesekian Bisa, kali Bu. kan nggak masuk juga. Di depan aja, Bu. Ya lanjutkan aja lah ya. Arah malum aja ya, kita putus-putus nyambung ya. Iya. Oke, yang belum bisa masuk ya, jadi nanti di list absensi aja. Ya. Karena memang mungkin kendala jaringan ini ada 9 orang masih di waiting room, Ibu admit all, nggak ada yang masuk gitu. Nanti mungkin ini Ibu ya, apa namanya? Coba kalian buat di grup itu. Yang belum bisa masuk nanti di list di absensi aja gitu, di apa di WA grup buat ya. Soalnya Ibu WA grup Ibu pun kadang muncul, kadang ini kayaknya di tempat Ibu ini permasalahannya ya. Baik, nah jadi research ya, menemukan kembali. Nah nanti kita akan bahas juga tentang isu hukum ya, kan udah Ibu jelaskan. Isu hukum itu nanti ada rumusan masalah yang akan kalian angkat di dalam judul skripsi kalian. Nah mulai dari sekarang dipikirin gitu temanya apa ya.
saya mau angkat tentang apa gitu, misalnya mau angkat tentang perlindungan anak kah ya, atau misalnya mau angkat tentang trafficking, perdagangan orang ya, atau mau ngangkat tentang apa judul skripsi kalian. Jadi mulai sekarang dipikirin. Nah, karena ini nggak semua masuk, Ibu nggak ngasih secara spesifik aja ya, masih garis-garis besarnya dulu ya. Nanti, oke. Dan nanti buku ya. Jadi buku untuk skripsi kalian itu mulai dari sekarang itu udah disiapkan gitu. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena memang misalnya kalian mau angkat tentang perlindungan anak, maka buku yang harus kalian sediakan itu minimal 25 buku untuk satu skripsi gitu. Dari sekarang tuh udah dicicil buku-bukunya apa, misalnya tentang anak sebagai korban kah, atau tentang sistem peradilan pidana anak kah, atau tentang apa gitu. Jadi memang dari sekarang itu dan sekarang itu udah dicicil ya, artinya buku-buku untuk skripsi kalian itu udah dicicil mulai dari sekarang ya. Nah, kemudian judulnya juga udah mulai dipikirin dan nanti akan kita buat. Tapi nggak tahu lah ya, semoga nggak bolak-balik gangguan jaringan seperti ini ya. Akan kita buat cara atau teknis mengangkat berapa judul dari kalian, misalnya mahasiswanya ada 40 orang gitu ya. Ada 40 orang, maka nanti akan Ibu bahas 5 proposalnya gitu ya. 5 proposal skripsi yang akan kalian naikkan ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, kemudian metode penelitian hukum ini sendiri itu kita ada bahas nanti tentang bahan-bahannya ya. Bahan hukum primernya, bahan hukum sekundernya, dan juga bahan hukum tersier. Itu mungkin akan Ibu jelaskan minggu depan ya, tentang bahan-bahan hukum yang akan kita bahas seperti itu ya. Nah, kemudian kembali kepada definisi tadi, penelitian hukum itu adalah research atau menemukan kembali ya. Dan kemudian apa kegunaannya gitu ya? Apa kegunaan penelitian ini dalam ilmu hukum? Nah, jadi kegunaannya itu sangat banyak ya. Salah satunya dia menjadi putus nyambung ya. Memang ini ya kayak gitu di tempat kalian ya. Tes, dengar Ibu. Bisa dengar Ibu kan? Waduh, bahaya kali ya. Enggak ini ya. Mungkin minggu depan ini banyak kali yang tadi udah masuk dia keluar lagi, tengok nih. 10 orang di waiting room. Mungkin mulai minggu depan kayaknya Ibu carilah internet Telkomsel ya. Oke, karena jaringannya ngehang ya, jadi kita sudahin aja dulu ya. Nanti Ibu upload aja bahannya di portal e-learning ya. Oke ya. Jadi karena agak-agak hang ini, agak-agak error ya. Kalian list aja di absensi, tulis daftar hadir, dan bahan nanti akan Ibu upload di dalam portal e-learning mengenai judul kita yang pertama ya. Oke, bisa ya denger Ibu ya? Bisa, Bu.
Ya oke, karena memang putus nyambung, kemudian ngeheng, Ibu pun pusing yang mau dijelaskan apa. Jadi list absensi di WhatsApp kita. Masih kroji. Oke, mungkin kita akhirin aja ya. Nggak siap-siap Ibu lihat ini putus nyambungnya ya. List absensi jangan lupa dan bahan akan Ibu apa di portal e-learning ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.